Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT-TV, TV-ku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, berkah rezeki, amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang negeri Makkah di dalam Al-Quran. Yang ini adalah merupakan serial yaitu negeri-negeri di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut negeri Mekah atau kota Mekah dengan beberapa sebutan. Yang pertama adalah Makkah itu sendiri, Al-Makkah Al-Musharrafah atau Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua adalah Bakkah, pakai ba, Bakkah. Dan yang ketiga adalah Ummul Qura. Yang keempat adalah Al-Balad. Dan yang kelima adalah Al-Masjidil Haram. Tentang Makkah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mengapa Makkah disebut dengan Makkah? Makkah disebut dengan Makkah, yang pertama adalah li'annaha ay li'annal Makkah ya ummuhan nas min kulli makan fa ka'annaha tajdhibuhum ilaiha. Karena Makkah itu disebut dengan Mekah itu karena dia itu dituju oleh semua manusia, Jadi seakan-akan Makkah itu bisa menyedot, menarik manusia untuk datang kepadanya, Dan kalau kita lihat sejarah bahwa Makkah itu bisa menarik orang-orang atau manusia untuk datang kepadanya, itu juga melalui proses bertahun-tahun, berjuta-juta tahun. Ketika zaman Nabi Adam, Makkah belum apa-apa. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, pada saat itulah baru dirintis Makkah menjadi magnet yang dituju oleh banyak orang. Yang bermula yaitu kisah dari Nabi Ibrahim yang menempatkan istrinya yaitu Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail di kota Mekah atau di negeri Makkah. Kemudian terjadilah sesuatu yang terjadi, yaitu berupa keluarnya sumber mata air yaitu Zam-Zam. Dari situlah kemudian Makkah menjadi magnet yang dituju oleh banyak orang. Jadi dari sisi namanya, kalau kita lihat ya, kenapa Makkah disebut dengan Makkah? Itu adalah sudah terjadi
Sudah terjadi fenomena bahwa orang-orang pada datang ke situ, orang-orang tertarik untuk datang ke situ. Kemudian disebutlah yang disebut dengan Makkah. Dan selanjutnya kita lihat penamaan yang kedua dari kota Makkah atau negeri Makkah yang tersebut di dalam surah Ali Imran ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sini disebutkan dengan kata Bakkah sebagai nama lain dari Makkah. Kita lihat dari sisi bahasa. Maka mengapa kota atau negeri di mana Ka'bah ada di situ itu disebut dengan Bakkah? Disebut dengan Bakkah adalah pertama, al-awwal lizdihamin nasi biha, karena orang berkerumun berdesak-desaan ada di kota tersebut. Orang berkerumun berdesak-desaan. Oleh karena itu orang Arab mengatakan kalau misalnya terjadi kerumunan gitu ya. Kalau misalnya terjadi kerumunan, orang Arab biasa mengatakan hum fiha yatabakkuna. Hum fiha yatabakkuna. Artinya apa? Ay yazdahimuna, berdesak-desaan, berkerumun dan sebagainya. Nah, Mekah itu adalah tempat di mana orang itu dengan penuh sukarela itu mau berdesak-desakan, berduyun-duyun. Ini memang suatu fenomena yang apa itu namanya, yang sebetulnya tidak bisa dinalar itu ya. Tidak bisa dinalar. Kenapa demikian? Orang pergi ke suatu tempat itu biasanya adalah untuk at-tanazzuh, yaitu untuk rekreasi, untuk melepaskan urat saraf, melepaskan stres, kemudian pergi ke pariwisata, melihat pemandangan yang indah. Nah, melihat pemandangan yang indah, di situ ada sungai, ada gunung-gunung, kemudian bisa selonjoran, enak dan sebagainya. Nah, ini orang-orang yang datang ke Mekah itu adalah hal yang tidak biasanya. Mereka itu sudah tahu bahwa nanti kalau di sana itu pasti akan berdesak-desaan. Di situ tidak ada pegunungan yang hijau, tidak ada sungai yang airnya gemericik yang indah, tidak. Mereka itu berdesak-desakan di suatu tempat yang mana orang yang di situ mempunyai latar belakang bahasa, latar belakang budaya, karakter yang berbeda-beda. Berdesak-desakan, bersenggol-senggolan, yang kemungkinan besar akan terjadi marah sana marah sini ya. Tapi mereka itu mau. Mereka itu mau. Dan ini ternyata sudah dinas di dalam Al-Quran. Sudah dinas di dalam Al-Quran bahwa terjadi, yaitu bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Tapi karena yang memerintah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah juga sudah menjanjikan
bahwa akan terjadi barokah. Di dalam Baitullah ada barokah, di dalam Baitullah ada hidayah, maka orang itu mau datang kepada Allah. Nah, hal yang nggak bisa dinalar yang kedua, sebagaimana sudah saya sampaikan ya, untuk suatu tempat pariwisata, suatu tempat pariwisata yang sekarang itu adalah Mandalika misalnya, atau pariwisata apapun di Indonesia misalnya Lamongan, apa itunya, WBL misalnya, atau Taman Safari, supaya orang itu datang ke situ, maka pengelolanya itu harus mengiklankan dengan biaya ratusan juta miliaran. Padahal tempatnya itu memang sangat indah. Yang namanya WBL itu indah, Mandalika itu indah, Raja Ampat itu indah. Tapi supaya orang itu datang ke situ, orang perlu mengiklankan. Sementara Mekah atau Bakkah ya, itu tempatnya itu gersang, di situ pasti berdesak-desakan, tapi orang mau datang ke situ, mau datang ke situ. Ini alasan yang pertama kenapa Makkah disebut dengan Bakkah. Alasan yang kedua, li'annaha tabukku a'naqal jababirah. Apa makna tabuku? Yaitu tadukku, menggerus, nutuk, apa itu jenenge ya, menumbuk, menumbuk, yaitu lehernya orang-orang yang angkuh dan sombong. Disebut dengan Bakkah. Jadi sejak zaman dahulu itu sudah apa namanya ya, sudah kejadian. Kalau ada orang kok sombong di tanah suci Mekah, udah akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya seringkali terjadi ada jamaah haji yang sok-sokan nggak mau digaet, mau dia sudah tahu jalannya sendiri misalnya. Dilalai terus kesasar. Makanya orang Jawa mengatakan negeri Mekah itu malati. Itu juga semacam itu. Saya juga pernah ngalami ada apa namanya pejabat itu ya, pejabat dari Jakarta itu rada berlagak gitu ya, agak berlagak. Ya keesokan harinya dia itu dimarah-marahi oleh jamaah haji. Orangnya sudah tua, ditunjuk-tunjuk pakai tongkat. Ini dari sisi nama. Dari sisi nama, Makkah itu sebagai negeri yang menggerus, yang menumbuk, yang mengalahkan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, di dalam ritual ibadah haji, itu pakaian jamaah haji yang boleh dipakai itu hanya pakaian ihram. Hanya pakaian ihram. Pakaian yang sangat sederhana. Itu untuk menunjukkan apa? Itu untuk menunjukkan kamu ada di apa itu namanya? Kamu ada di tanah suci. Oleh karena itu lepaskanlah kesombonganmu, lepaskanlah keangkuhanmu. Kalau kamu pejabat, tanggalkan pejabatmu. Kalau kamu merasa kaya, singkirkan dulu kekayaan. Singkirkan dulu kekayaan.
Dan itu ditaati, anehnya ini ya. Dan itu ditaati oleh semua umat, tidak hanya umat Islam. Bahkan orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka juga mengadakan ritual haji. Begitu mereka itu tawaf atau melakukan sa'i, ya, atau melakukan sa'i, mereka itu melakukannya itu dengan telanjang. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa pakaian yang dipakai sehari-hari itu adalah pakaian yang dipakai untuk melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, apapun atau pakaian yang digunakan untuk melakukan maksiat harus disingkirkan. Ini orang jahiliyah. Orang jahiliyah tawaf sa'i itu dalam keadaan telanjang karena mereka itu menganggap tidak pantas aku melaksanakan haji di hadapan para berhala, para Tuhan, di hadapan dewa-dewa, itu kok membawa pakaian yang penuh maksiat. Ini suatu hal yang menakjubkan, suatu hal yang menakjubkan, bahwa hukum yang terkait dengan Mekah itu sudah menjadi hukum alam, sudah menjadi sunnatullah yang ditaati oleh semua agama. Ini tidak hanya umat Islam. Nah, ini berlaku untuk semua agama. Bahkan wong sing jarene kafir, musyrik, itu mereka itu juga mengagungkan kota Makkah. Yang ketiga, ini sama ini, li'annaha tad'u min nakhwatil mutakabbirin, menjatuhkan kesombongannya orang-orang yang sombong. Jadi Mekah disebut dengan Bakkah, dan yang menyebut atau yang menamakan itu adalah Allah sendiri. Yang menyebut adalah Allah sendiri, dan itu memang benar-benar terbukti. Baik, selanjutnya Mekah disebut dengan Ummul Qura, sebagaimana tersebut di dalam surah Asy-Syura, yaitu ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan 'arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota yaitu Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul atau kiamat yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Sekarang, kenapa Mekah itu disebut dengan Ummul Qura? Yang pertama, anal ardu dukhiyat min tahtiha, bahwa bumi itu dihamparkan, itu ada di bawah kota Mekah. Tapi Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa Mekah itu adalah aqdamul ardi, yaitu bumi atau tanah yang paling tua. Tanah yang paling tua. Barangkali penciptaan bumi itu pertama kali yang dibuat itu adalah Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian dibuatlah yang lain-lain, pinggir-pinggirnya dan seterusnya, dan
dan seterusnya. Jadi ibaratnya ibarat jam itu ya, ibarat jam. Itu yang dibuat itu adalah mesinnya terlebih dahulu. Mesinnya dibuat, di situ ada baterai, di situ ada mesin dan sebagainya, kemudian barulah dibuat lingkaran-lingkarannya dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu Makkah disebut sebagai pusat bumi. Di situ ada masjid, ada Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu Baitullah, di mana orang-orang itu tawaf di situ. Nah, konon para ilmuwan itu dengan tawafnya orang di sekitar Ka'bah itu ya, itu bisa mengeluarkan yaitu gelombang magnetik yang menyebabkan bumi itu mesin-mesinnya itu bisa menjadi berjalan, bisa menjadi berfungsi. Kemudian di atas langit sana ada Baitul Ma'mur. Di situ juga ada Ka'bah di Baitul Ma'mur, di mana jutaan malaikat itu juga mengelilingi Baitul Ma'mur. Supaya apa? Supaya kehidupan di jagat raya itu bisa berjalan dengan baik. Dan kalau kita lihat itu ya, susunan tata surya itu juga demikian. Bulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari bersama-sama dengan planet-planet yang lain. Nah, tata surya yang terdiri dari planet-planet kemudian matahari itu juga mengelilingi galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti dengan galaksi-galaksi yang lain itu juga mengelilingi semuanya, berkeliling semuanya. Jadi kehidupan di alam semesta itu sama persis dengan kehidupan yang ada di bumi. Alam semesta itu bisa berjalan, bisa ada kehidupan itu karena ada perputaran. Nah, di dunia juga demikian. Di dunia ada kehidupan itu karena ada perputaran, ada orang yang tawaf. Dan yang tawaf di Ka'bah itu tidak hanya bangsa manusia saja. Jadi bangsa jin, sebagaimana kita ketahui bahwa mereka itu juga mukallaf. Mereka itu juga diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Mereka juga diwajibkan melaksanakan sholat. Jadi kalau misalnya manusia terkena corona, siapa yang tawaf? Masih ada yang tawaf, yaitu bangsa jin yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau kita lihat misalnya Ka'bah suatu ketika itu sepi misalnya, itu ada makhluk-makhluk lain itu yang juga tawaf di Ka'bah itu. Nah, kenapa demikian? Ya karena Ka'bah itu adalah sebagai pusat dari bumi, yang dalam bahasa Arabnya adalah Ummul Qura. Ummu itu adalah ibu, Qura itu adalah negeri. Alasan yang kedua kenapa Mekah disebut dengan Ummul Qura, li'annaha qiblatun, karena dia adalah sebagai kiblat bagi seluruh umat, kiblat dari seluruh umat. Sebagaimana kita ketahui Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan
Nabi Ibrahim satu orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai umat. Kenapa demikian? Karena orang Islam berkiblat kepada Nabi Ibrahim. Orang Yahudi berkiblat kepada Nabi Ibrahim. Orang Nasrani berkiblat kepada Nabi Ibrahim. Orang Hindu berkiblat kepada Nabi Ibrahim. Orang Buddha berkiblat kepada Nabi Ibrahim. Semuanya berkiblat kepada Nabi Ibrahim. Tapi dengan perspektif masing-masing. Dan yang paling lengkap di dalam berkiblat kepada Nabi Ibrahim itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam. Yang ketiga, kenapa Mekah disebut sebagai Ummul Qura? Li'annaha a'zamul qura sya'nan. Karena Mekah itu adalah negeri yang paling agung. Agungnya itu tidak karena direkayasa. Keagungan Mekah itu bukan karena diiklankan. Keagungan Mekah itu bukan karena terjadi konspirasi, tidak. Tapi keagungan Mekah itu adalah agung dengan sendirinya. Agung dengan sendirinya karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kenapa Mekah disebut dengan Ummul Qura? Li'anna fiha baitullah. Karena di dalamnya ada Baitullah, yaitu Ka'bah. Baik, untuk selanjutnya kita lihat nama lain dari Makkah. Nama lain dari Makkah di sini ya, yaitu Ma'ad. Ini ada lagi nih, Ma'ad. Tersebut di dalam surah Al-Qasas ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Mekah itu disebut dengan ma'ad, tempat kembali. Dan tadi sudah dijelaskan oleh khatib ya, yaitu di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu melaksanakan haji wada yang didahului dengan Fathu Makkah. Karena apa? Karena ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, beliau sebetulnya adalah sangat berat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, kamu jangan berat hati wahai Muhammad. Karena apa? Karena kelak kamu juga akan dikembalikan ke Mekah. Dan kembali ke Mekah itu tidak kemudian dalam arti fisik, di mana Nabi Muhammad itu kemudian bermukim ke Mekah, itu tidak. Tapi kembali ke Mekah yaitu kembali dengan membawa kemenangan, kembali dengan membawa ajaran-ajaran Islam. Karena apa? Karena dakwah Islamiyah itu dimulai di Mekah. Dakwah Islamiyah dimulai di Mekah sebagai orang yang kesatria, sebagai orang yang penuh dengan tanggung jawab. Rasulullah SAW itu seakan-akan itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku harus hijrah? Padahal tugasku di Mekah itu belum selesai, ya Allah. Kenapa aku harus dipindah ke Madinah? Padahal tugasku di Mekah itu belum selesai. Nah, kemudian dijanjikan oleh Allah,
kamu pindah ke Madinah itu tidak dalam rangka bahwa kamu akan membiarkan Mekah dengan keadaannya, tidak. Tapi kamu pindah ke Madinah itu adalah dalam rangka supaya kelak kamu kembali ke Mekah membawa ajaran Islam. Nah, oleh karena itu Mekah kemudian disebut juga dengan Ma'ad, yaitu tempat kembali. Dan yang selanjutnya Mekah disebut juga dengan Al-Balad. Di dalam surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah. Qala al-Fasi wal baladu fil lughati as-sadru ay sadrul qura. Wa qala al-Fairuz Abadi al-baladu ay al-baldah Makkah syarafahallah ta'ala wa kullu qit'atin minal ardi mustajizatun amiratun aw ghamiratun wat turab. Apa yang disebut dengan balad? Kenapa Mekah disebut dengan balad? Mekah disebut dengan balad menurut Al-Fasi karena dia itu adalah Sodrul Qura. Sodrul Qura itu sama dengan Ummul Qura, ya. Artinya dia adalah kota pertama atau negeri pertama yang ada di muka bumi. Nah, ini sesuai juga dengan kata Ma'ad tadi. Jadi kalau kita lihat bahwa Ummul Qura atau Mekah, kenapa disebut dengan Ummul Qura atau Mekah itu adalah disebut dengan Al-Balad? Kemudian kenapa dia disebut dengan Al-Ma'ad? Jadi rangkaiannya adalah kita bisa melihat bahwa dulu Makkah Al-Mukarramah itu adalah negeri pertama yang dihuni oleh manusia. Entah manusia pada zaman Nabi Adam ataukah manusia sebelum zaman Nabi Adam, yang bentuknya barangkali berbeda dengan Nabi Adam. Tapi begitu bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai ada kehidupan itu adalah di Mekah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian Makkah menjadi negeri yang tandus karena ulah manusia, dia menjadi gersang dan seterusnya, kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang dulunya mereka itu tinggal di Mekah. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kota Mekah atau negeri Mekah itu dijadikan atau dikembalikan fungsinya sebagai pusat manusia. Nah, sebagai pusat manusia. Oleh karena itu Makkah disebut juga dengan Ma'ad, artinya adalah kembali. Kembali tidak hanya artinya adalah kembalinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Makkah, tapi Makkah disebut juga dengan Ma'ad atau Ummul Qura atau Al-Balad, itu artinya adalah kembalinya Makkah sebagai pusat dunia yang dituju oleh semua orang. Selanjutnya Makkah disebut juga dengan Al-Masjidil Haram. Bagaimana tersebut di dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perhatikan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Qala ammatul mufassirin,
asra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dari Ummi Hani fahamalu al Masjidil Haram ala Makkah. Nah, ini apa namanya, menunjukkan ya bahwa Mekah itu bisa disebut dengan Masjidil Haram. Itu kenapa? Karena menurut sejarah, menurut riwayat, Nabi Muhammad itu ya tidak sedang ada di masjid yang sekarang ini masjid ya. Tapi Nabi Muhammad itu sedang ada di rumahnya Ummi Hani. Kemudian diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian dimi'rajkan ke langit 7. Nah, tapi di dalam Al-Qur'an kenapa disebut dengan Masjidil Haram? Nah, dengan demikian rumahnya Ummi Hani atau kediamannya Ummi Hani yang notabene adalah Mekah bisa juga disebut dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram. Jadi ini adalah penamaan yang diperluas dari Masjidil Haram itu sendiri atau dari Mekah Al-Mukarramah. Ya, dengan demikian bisa dikatakan baik Mekah itu sendiri maupun Masjidil Haram itu sama-sama dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah para hadirin sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.